Hai semua, di video kali ini saya mau bikin olahan labu kuning dan juga nasi ketan. Kedua bahan ini jika dipadukan bisa menghasilkan kue yang sangat enak banget. Jadi kue ini bisa awet sampai berhari-hari di suhu ruang ya teman-teman, untuk rasanya enak dan legit banget. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan beras ketan. Ini berasnya sebelumnya sudah saya rendam kurang lebih selama 4 jam. Langkah selanjutnya, siapkan wajan atau panci, masukkan daun pandan dan juga ketan yang sudah kita rendam tadi. Jadi untuk beras ketannya ini sebelumnya sudah saya cuci bersih dan sudah ditiriskan. Lanjut masukkan santan, ini saya pakai sekitar 300 ml. Semua bahan ini akan saya masak sambil diaduk ya teman-teman, jadi ini dimasak sampai santannya menyusut. Setelah santannya sudah menyusut seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya. Langkah selanjutnya, siapkan sarangan kukusan. Ini saya alasi menggunakan daun pisang ya, kemudian bisa kita masukkan nasi ketannya. Ini kita masukkan semuanya ya teman-teman. Jadi nasinya ini kita tata agak ke pinggir ya, karena nanti yang sebelahnya akan saya buat mengukus labu kuningnya. Ini sebelumnya sudah saya siapkan 400 gram labu kuning. Untuk labunya ini bisa kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Gunakan labu kuning yang tua ya, supaya nanti hasil kuenya lebih enak. Supaya lebih praktis, ini labunya akan saya kukus sekalian bersama nasi ketannya tadi. Kita kukus kurang lebih selama 30-35 menitan atau sampai benar-benar matang. Nah, setelah sekitar 30 menit dikukus, ini labunya sudah matang dan untuk nasi ketannya juga sudah matang. Kemudian bisa kita angkat untuk labu kuningnya. Kita haluskan selagi masih panas ya teman-teman. Kita haluskan labu kuningnya, cukup menggunakan garpu seperti ini saja. Setelah labu kuningnya sudah halus, kemudian ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, masukkan 350-400 gram gula pasir, tambahkan dengan 1 lembar daun pandan, kemudian masukkan 300 ml santan. Ini akan saya masak sambil terus diaduk ya teman-teman, dimasak menggunakan api sedang sampai agak mengental. Jika mau warna kuenya nanti agak cerah, boleh ditambahkan secukupnya pewarna kuning. Untuk penggunaan pewarna makanan juga boleh di skip ya. Karena tadi kelupaan, ini saya tambahkan sekitar 1/4 sendok teh garam. Setelah dimasak beberapa saat, ini teksturnya sudah mulai mengental, kemudian bisa dimasukkan nasi ketannya tadi. Jadi nasi ketannya bisa kita masukkan semuanya ya. Lanjut bisa kita masukkan labu kuning yang sebelumnya sudah kita haluskan tadi. Ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Setelah adonannya sudah mengental seperti ini, boleh dikecilkan apinya ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Jadi adonan kue wajik ini kita masak sampai benar-benar kering, supaya nanti hasil kuenya bisa awet.
Nah, setelah kue wajiknya sudah keluar minyak seperti ini dan jika diaduk sudah terasa berat, tandanya sudah matang. Selanjutnya siapkan loyang, saya menggunakan loyang 16 cm. Jadi loyangnya saya alasi menggunakan daun pisang dan diolesi minyak sayur. Kemudian bisa kita masukkan adonan kue wajiknya tadi. Nah, ini adonannya kita padat-padatkan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini diusahakan sampai benar-benar padat supaya nanti hasil kuenya tidak berongga. Lalu kuenya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin. Nah, ini setelah saya diamkan kurang lebih selama 5 jam, kuenya sudah benar-benar dingin, kemudian bisa dikeluarkan dari loyangnya. Untuk cara mengeluarkannya bisa kita sisir terlebih dahulu menggunakan spatula seperti ini. Karena kita menggunakan alas daun pisang, jadi ini sangat mudah cara mengeluarkannya. Kemudian potong-potong kue wajiknya sesuai selera. Kue ini bisa awet sampai berhari-hari meskipun di suhu ruang. Jika kue wajiknya ini dimasak sampai benar-benar kering dan juga tanak, ini bisa awet sampai 1 mingguan ya. Meskipun kue wajiknya padat, tapi ini sama sekali tidak keras ya teman-teman. Teksturnya sangat lembut dan juga enak banget. Untuk tingkat manisnya menurut saya juga sudah pas. Agar lebih rapi boleh dikemas menggunakan plastik UPP seperti ini. Supaya lebih cantik tampilannya boleh diberi daun pisang seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita kemas menggunakan plastik jadi supaya lebih higienis dan juga lebih rapi. Agar tampilannya lebih menarik, boleh diberi stiker ucapan seperti ini. Nah, jadi kue wajik ini bisa dijual per loyang, bisa juga dijual dalam potongan kecil-kecil seperti ini. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Nah, untuk resep yang kedua saya mau bikin olahan nasi ketan dan juga ubi ungu. Jadi kedua bahan ini setelah dipadukan bisa menghasilkan kue yang sangat enak banget. Kue wajik ubi ungu ini bisa awet sampai berhari-hari meskipun tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Di sini saya sudah siapkan 500 gram beras ketan yang sebelumnya sudah direndam dan dicuci bersih. Selanjutnya ini akan saya masak ya. Jadi kita masak bersama dengan 2 lembar daun pandan dan juga santan. Ini tadi juga saya masukkan setengah sendok teh garam ya teman-teman, maaf tidak kerekam. Kemudian untuk santannya ini saya pakai sekitar 300 ml. Lalu ini akan saya masak menggunakan api sedang ya, kita masak sampai santannya ini menyusut. Jadi ini harus terus diaduk ya teman-teman supaya bagian bawahnya tidak gosong. Setelah santan sudah menyusut, kemudian bisa dimatikan apinya. Siapkan sarangan kukusan, kemudian ini saya beri daun pisang ya untuk alasnya. Untuk nasi ketannya tadi bisa kita pindahkan semuanya. Lanjut siapkan 200 gram ubi ungu, kemudian ini bisa kita potong tipis-tipis.
Selanjutnya ubi ungunya kita pindahkan ke sarangan kukusannya tadi ya teman-teman. Jadi ini kita taruh di sebelah beras ketannya tadi. Kemudian ini akan saya kukus kurang lebih selama 30 menitan ya. Sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan. Setelah sekitar 30 menitan ini sudah matang semuanya ya. Nasi ketan bersama dengan ubinya sudah matang sempurna. Kemudian bisa kita angkat terlebih dahulu untuk ubi ungunya. Selagi masih benar-benar panas, kemudian kita haluskan ubi ungunya. Ubinya ini akan saya haluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman. Jika kalian mau masih ada tekstur ubinya, boleh ditumbuk tidak terlalu halus. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut masukkan 300 gram gula pasir, tambahkan dengan 2 lembar daun pandan. Tambahkan juga 250 ml santan, usahakan pakai santan yang agak kental. Ini kita masak sambil diaduk-aduk ya teman-teman, dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Jika mau warnanya lebih cerah, boleh ditambahkan secukupnya pewarna makanan. Untuk penggunaan pewarna makanan juga boleh di skip. Ini kita masak sampai agak mengental ya teman-teman, sampai airnya ini agak menyusut. Nah, jika sudah agak mengental seperti ini, kemudian masukkan nasi ketannya. Terakhir masukkan ubi ungu yang sebelumnya sudah kita tumbuk tadi. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata ya. Ini kita masak sampai benar-benar menyusut untuk kandungan airnya. Jadi dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil saja sambil terus diaduk. Kita masak sampai adonannya ini terasa berat saat diaduk dan sampai keluar minyak ya teman-teman, supaya nanti kuenya lebih awet. Jika diaduk sudah terasa berat dan kandungan airnya juga sudah menyusut, tandanya sudah matang ya teman-teman, kemudian bisa diangkat. Untuk loyangnya saya pakai loyang ukuran 16 cm, sebelumnya ini saya beri daun pisang ya supaya lebih mudah. Untuk daun pisangnya boleh diberi olesan minyak sayur tipis-tipis ya teman-teman. Kemudian ini saya masukkan semua adonannya. Jika sudah, kemudian ini bisa kita padat-padatkan. Jika sudah, kemudian ini bisa kita tunggu sampai kuenya ini dingin dan mengeras. Setelah sudah dingin, ini kuenya sudah mengeras ya teman-teman, kemudian bisa dikeluarkan dari loyangnya. Karena ini tadi diberi alas daun pisang, jadi sangat mudah ya cara mengeluarkannya. Selanjutnya ini bisa kita potong-potong sesuai selera. Nah, jadi untuk tekstur kuenya ini padat banget ya teman-teman dan juga berminyak, rasanya juga sangat empuk dan lembut ya, tidak alot. Kue wajik ini bisa tahan berhari-hari ya teman-teman meskipun tidak di kulkas, asalkan cara masaknya tadi benar. Untuk pengemasannya boleh diberi hiasan daun pisang seperti ini supaya lebih cantik. Kemudian bisa dikemas menggunakan plastik UPP seperti ini supaya lebih rapi ya.
Supaya bisa lebih menarik lagi, bisa ditambahkan stiker seperti ini. Jadi setelah ditambahkan ubi ungu, kue wajik ini rasanya jauh lebih enak ya teman-teman. Kalian harus coba resepnya. Untuk rasanya ini enak banget ya teman-teman. Oh iya, untuk tingkat kemanisan boleh disesuaikan lagi ya. Kue wajik ini bisa dijual per loyang, bisa juga dijual dalam bentuk potongan kecil-kecil seperti ini. Bagaimana, mudah ya cara bikinnya? Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba.